Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SGD A9. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan student project kami yang berjudul Hepatocellular Carcinoma. Baik, dapat dilihat pada layar terkait anggota kelompok SGD A9 yang berkontribusi dalam pembuatan penugasan student project ini. Baik, sebelum lanjut, adapun outline bahasan dari presentasi kali ini, yang mana kami akan membahas terlebih dahulu mengenai bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan, dan diakhiri dengan bab 3 penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Feci Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Saya izin untuk melanjutkan presentasi pada bab 1 ataupun pendahuluannya. Baik, saya izin lanjutkan untuk latar belakangnya, di mana hati ataupun liver yaitu suatu organ yang terbesar di dalam tubuh manusia. Hati merupakan organ yang berat sebesar 1,2 hingga 1,8 kilo dari keseluruhan berat orang dewasa. Pada hati terjadi berbagai proses penting di kehidupan manusia, yakni proses penyimpanan energi, proses pembentukan protein maupun asam empedu. Ada pengaturan metabolisme kolesterol maupun penetraan racun ataupun obat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Hati mempunyai sejumlah tanggung jawab yang penting, yaitu menyaring darah, membuat empedu, serta memproses dan juga mengikat lemak pada pengangkut ataupun protein termasuk kolesterol, membuat protein penting, membantu dalam menguraikan dan juga mendaur ulang sel darah yang merah. Dan sayangnya, meskipun organ hati memiliki kepentingan bagi kehidupan, organ hati sendiri juga rentan terhadap berbagai penyakit. Misalnya adalah kanker hati ataupun hepatocellular carcinoma, di mana kanker hati ini adalah suatu tumor ganas yang menyebabkan kerusakan bentuk dan juga fungsi dari organ hati sendiri. Kanker hati pada umumnya adalah perkembangan dari hepatitis kronis, dan pada tahun 2020, Global Cancer Statistic melaporkan terdapat lebih dari 900 orang di dunia terpapar penyakit kanker hati, dan lebih dari 830.000 jiwa meninggal dunia dikarenakan adanya penyakit kanker hati sendiri. Menurut WHO, hepatitis adalah suatu penyakit peradangan yang terdapat di hati, dan penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya ataupun dapat berkembang menjadi kanker hati. Dan Indonesia sendiri adalah negara dengan 2,9 juta penduduk yang sekitar 0,6%-nya mengidap penyakit hepatitis. Hepatitis yang sering menyerang manusia yakni hepatitis B yang ada di masyarakat. Dan berdasarkan dari penjelasan di atas, ataupun penjelasan yang saya jelaskan tadi, tentunya penyakit hati bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, penulis ataupun kita merencanakan untuk mengkaji lebih dalam terkait pemahaman mengenai hepatocellular carcinoma ataupun kanker hati sendiri. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ hati sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Oke. Baik, saya izin melanjutkan untuk rumusan masalahnya, di mana yang pertama, apa definisi dari hepatocellular carcinoma, bagaimana epidemiologinya, bagaimana patogenesis, patofisiologi, apa faktor resikonya, bagaimana manifestasi klinis, apa diagnosisnya, bagaimana tata laksana, bagaimana prognosis, dan juga apa komplikasi dari hepatocellular carcinoma. Baik, adapun tujuan penulisannya, di mana yang pertama untuk mengetahui definisinya, epidemiologi, patogenesis, patofisiologi, faktor resiko, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, prognosis, dan juga komplikasi dari hepatocellular carcinoma. Baik, adapun manfaat penulisannya di mana dibagi dua, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Manfaat akademis yang pertama dapat menggambarkan dan juga memberikan pemahaman mengenai adanya definisi epidemiologi, patogenesis, patofisiologi, faktor resiko, manifestasi klinis diagnosis, diagnosisnya, tata laksana, prognosis, dan juga komplikasi dari hepatocellular carcinoma. Kemudian dapat membuka dan juga menambah wawasan penulis dan juga pembaca mengenai ilmu penyakit dalam yang berkaitan dengan topik karya tulis ini. Kemudian dapat menjadi sebuah referensi untuk masukkan karya tulis berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis, yang dimana yang pertama dapat menjadi rujukan bagi sejuta ataupun sejawat dan juga masyarakat mengenai hepatocellular carcinoma. Kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mencegah berbagai macam penyakit, salah satunya adalah hepatocellular carcinoma. Baik, terkait bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Makasih banyak atas waktu dan kesempatan telah berikan kepada saya. Saya Paniko Bang Jason Pratama Putra dengan 3 digit IMTAKI 054. Saya izin untuk melanjutkan. Ada definisi dari hepatocellular carcinoma adalah suatu tumor yang bersifat ganas yang terjadi pada hati dengan pertumbuhan yang lambat dan juga sering ditemukan pada kanker hati primer yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sel dalam hati. Penyakit ini merupakan bentuk kanker yang umum terjadi, pasti terus berlanjut, masalah medis serius dengan proses yang buruk. Tanpa perbaikan terapeutik yang besar selama bertahun-tahun dan juga terdapat peningkatan insiden. Di mana kanker hati yang primer itu berasal dari hepatosis juga ductus empedu, sedangkan kanker hati yang sekunder itu adalah jenis kanker pada hati yang muncul pada organ tubuh lain seperti
pada lambung, payudara, paru-paru, dan juga usus besar, dan menyebar ke rongga hati. Di mana hepatoselular karsinoma ini biasa disebabkan oleh orang yang terinfeksi hepatitis B, hepatitis C, sirrosis hati, obesitas, penderita diabetes, konsumsi alkohol berlebihan, dan juga paparan bahan kimia. Sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Adrianisa Putri dengan NIM akhir 149, izin melanjutkan untuk epidemiologi hepatoselular karsinoma. Kanker hati menduduki peringkat kelima dalam hal prevalensi di Asia dengan 72,5% kasus di dunia terjadi di wilayah Asia terhitung pada tahun 2020. Jenis kanker hati yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia adalah hepatoselular karsinoma. Berdasarkan data Globocan 2020, terdapat ketidakmerataan yang signifikan dalam hal angka kejadian dan kematian akibat hepatoselular karsinoma di negara-negara Asia. Mongolia menjadi negara dengan angka kejadian dan kematian HCC tertinggi di Asia, dengan perkiraan 85,6 dan 80,6 per 100.000 penduduk per tahunnya. Sementara Tiongkok menjadi negara dengan jumlah kasus HCC terbanyak di Asia, dengan perkiraan 62,4% dari total kasus di wilayah ini. Meskipun demikian, angka kejadian dan kematian di Tiongkok lebih rendah dibandingkan dengan Mongolia dengan perkiraan 37,3 dan 24,1 per 100.000 penduduknya. Negara-negara lain dengan jumlah kasus HCC yang signifikan di Asia antara lain Jepang 7%, India 5,3%, Thailand 4,2%, dan juga Vietnam 4%. Secara global, angka kejadian hepatoselular karsinoma meningkat seiring bertambahnya usia, dengan puncak kejadian pada usia 75 tahun. Hal ini berkolerasi dengan beberapa faktor seperti akumulasi mutasi somatik, deaktivasi sistem imun, dan paparan kronis terhadap faktor risiko. Disparitas gender dalam HCC di Asia mengakibatkan perbedaan prevalensi yang signifikan antara laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terkena HCC 2 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan angka kematian yang juga lebih tinggi pada pria dengan perkiraan 1 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Variasi angka kejadian HCC berdasarkan ras dan wilayah memiliki perbedaan yang belum signifikan apabila dibandingkan dengan faktor usia dan juga jenis kelamin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi untuk melanjutkan, sebelumnya perkenalkan, saya Niwen Luyang dengan 3 digit yang terakhir 034. Adapun patogenesis hepatoselular karsinoma ini bersifat multifaktorial yang melibatkan akumulasi progresif perubahan molekuler yang menunjukkan berbagai peristiwa molekuler dan seluler. Hepatokarsinogenesis ini dipicu oleh perubahan molekuler baik pada tingkat genetik maupun epigenetik. Salah satu penyebab utama kanker pada manusia termasuk hepatoselular karsinoma ini adalah ketidakstabilan pada genom. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan perubahan jumlah salinan atau CNA dengan penambahan atau kehilangan kromosom. Adapun faktor-faktor utama dalam patogenesis HCC ini adalah yang pertama, itu ada mutasi umum gen pengkode protein. Gen yang paling sering mengalami mutasi pada HCC itu adalah CTNNB1 dan TP53. Mutasi pada CTNNB1 ini terbukti sebagai pemicu utama HCC terkait alkohol. Sedangkan mutasi pada TP53 ini umumnya berhubungan dengan infeksi virus hepatitis B. Yang kedua, ada mutasi promotor telomerase reverse transkriptase. Uji terbaru menunjukkan bahwa mutasi somatik yang sering dan berulang pada area promotor telomerase reverse transkriptase ini juga berperan penting dalam berbagai jenis kanker termasuk HCC ini. Mutasi promotor telomerase reverse transkriptase ini menciptakan situs pengikat baru untuk faktor transkripsi kompleks E26 atau ternary complex factor. Situs pengikat ini meningkatkan aktivitas promotor dan transkripsi dari telomerase reverse transkriptase. Telomerase reverse transkriptase ini diidentifikasi sebagai gen pertama yang sering mengalami mutasi pada lesi preneoplastik dalam sirosis, dan mutasi pada promotornya terlibat dalam tahap terakhir transformasi ganas dari adenoma hepatoselular yang menjadi HCC. Bagian ketiga ada integrasi dari virus hepatitis B. Dan mana infeksi dari virus hepatitis B kronis ini merupakan penyebab sekitar 50% dari semua kasus HCC. Salah satu ciri khas DNA hepatitis virus B ini adalah kemampuannya untuk berintegrasi ke dalam genom manusia. Proses integrasi ini dapat mengganggu fungsi gen penekan tumor endogen dan gen pengatur lainnya atau meningkatkan aktivitas proto-onkogen. Hal ini berkontribusi pada peningkatan keberlangsungan hidup sel, proliferasi dan pengurangan apoptosis yang secara keseluruhan menciptakan ketidakseimbangan dalam sinyal penekan tumor dan onkogen. Ketidakseimbangan ini mendukung perkembangan dan pertumbuhan HCC. Berikutnya ada perubahan epigenetik. Perubahan epigenetik adalah modifikasi reversibel pada genom yang tidak mengubah urutan DNA tetapi mengontrol ekspresi gen melalui berbagai mekanisme. Ini termasuk modifikasi pada tingkat transkripsi gen seperti metilisasi DNA, modifikasi histon dan remodeling kromatin, serta kontrol pasca transkripsi melalui berbagai RNA non coding seperti mikroRNA, long non coding RNA, dan
long encoding RNA. Baik, kemudian ada whole tip. Hoxa transcript at the distal tip adalah long encoding RNA yang berada di ujung distal dari klaster gen hoxa. Deregulasi whole tip ini telah dikaitkan dengan peningkatan ekspresi gen hoxa yang berperan dalam proliferasi dan ketahanan sel kanker. Dan selanjutnya ada metabolisme kanker. Pada hepatosel karsinoma, glikolisis yang diinduksi oleh faktor hipoksia atau HIF1 ini berhubungan dengan agresivitas biologis tumor. Hexokinase 2 adalah enzim yang mengkatalisis langkah pertama dalam glikolisis dan ekspresinya meningkat dalam kondisi hipoksia. Glikolisis 1 yang merupakan transport glukosa yang terletak di permukaan sel juga diinduksi oleh hipoksia dan HIF1 ini. Peningkatan ekspresi GLUT1 ini meningkatkan penyebaran glukosa ke dalam sel, yang selanjutnya mendorong jalur glikolitik untuk menyediakan energi yang diperlukan pada proliferasi sel kanker. Selain itu, beberapa molekul lain juga berperan dalam mengatur glikolisis pada HCC, yakni PARP14 yang mengaktifkan PKM2 atau pyruvate kinase M2 melalui penghematan kinase pro-apoptosis di NK1 yang memungkinkan sel kanker menghindari apoptosis dan terus tumbuh. Kemudian ada kanker stem cell dan tumor microenvironment. Hepatocellular karsinoma sering berkembang dari latar belakang peradangan kronis pada hati. Lingkungan mikrotumor yang mencakup sel stroma, matriks ekstraseluler, hipoksia, dan sel imun berperan dalam evolusi atau pertahanan sifat stemness dari sel kanker. Peningkatan kekakuan matriks yang disebabkan oleh peradangan kronis merupakan kondisi patologis yang umum terjadi pada HCC. Selain perubahan mekanisme pada matriks, peradangan kronis juga meningkatkan tingkat ekspresi sitokin proinflamasi. Salah satu sitokin yang signifikan adalah IL-6 yang disekresikan oleh makrofag terkait tumor. Izin untuk melanjutkan patofisiologinya. Hepatocellular karsinoma terutama berkembang di hati yang mengalami sirosis, di mana peradangan kronis dan proses fibrinogenesis membuat jaringan hati rentan terhadap displasia dan transformasi ganas. Integrasi genom virus hepatitis B ke dalam genom inang merupakan mekanisme utama dalam oncogenesis HBV ini, penyisipan genom virus ke dalam situs promotor telomerase reverse transkriptase pada genom manusia mengakibatkan mutasi menyebabkan 60% dari kasus hepatocellular karsinoma ini. Integrasi ini mengakibatkan aktivitas telomerase reverse transkriptase yang memanjangkan ujung kromosom atau telomer dan memungkinkan sel untuk terus membelah tanpa batas, yang merupakan salah satu ciri khas dari kanker. Perubahan genetik lainnya ini termasuk mutasi pada TP53 yang meregulasi siklus sel dan apoptosis, beta-1-katenin atau CTNNB1 yang mengatur proliferasi sel dan diferensiasi, dan ada axis inhibitor 1 atau aksini 1 yang berfungsi sebagai penekan tumor, dan ada AT-rich interaction domain containing protein 1A atau ARID1A dan ARID2 yang berfungsi sebagai proliferasi kromatin. Bukti menunjukkan bahwa karsinoma hepatoseluler berkembang dari sel-sel induk hati yang berproliferasi sebagai respon terhadap regenerasi kronis yang dipicu oleh kerusakan virus. Ini terutama terlibat dalam kontes infeksi virus hepatitis B atau HBV ini, di mana sel-sel dalam nodul displastik kecil itu tampaknya membawa penanda yang persisten dengan sel induk. HBV mengintegrasikan asam deoksiribonukleat atau DNA ini ke dalam genom inang, menyebabkan ketidakstabilan genom dan penataan ulang kromosom. HCC umumnya terdeteksi pada stadium lanjut dengan nyeri kuadran kanan atas, penurunan berat badan, dan tanda-tanda penyakit hati dekompensasi. Namun, screening rutin pada pasien yang diketahui menderita sirosis dan pengukuran dengan menggunakan AFP ini telah meningkatkan deteksi dini. AFP ini tidak hanya berperan sebagai penanda tumor dalam karsinoma hepatoseluler, tetapi juga memiliki peran dalam proses angiogenesis yang penting dalam inisiasi, perkembangan, dan metastasis kanker hati. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Suputra dengan Diajen Interaktif Materi 7. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko dari hepatocellular carcinoma. Jadi, hepatocellular carcinoma ini memiliki dua faktor risiko yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor risiko yang dapat dimodifikasi serta faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Satu, ada infeksi virus hepatitis. Jadi, infeksi virus hepatitis B dan C meningkatkan risiko karsinoma hepatocellular atau hepatocellular carcinoma. Hepatitis B menyebabkan nekroinflamasi kronik yang dapat memicu mutasi sel dan juga hepatocellular karsinoma dengan insiden sekitar 0,42% dan 10-25% penderita berkembang menjadi hepatocellular karsinoma. Hepatitis C meningkatkan risiko hepatocellular karsinoma hingga 10-20 kali lipat, dengan 90% kasus hepatocellular karsinoma pada penderita hepatitis C berawal dari sirosis, menunjukkan peran proses inflamasi dan fibrosis berulang dalam perkembangan hepatocellular karsinoma. Yang kedua ada konsumsi alkohol. Jadi mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang besar, lebih dari sama dengan 3 gelas per hari, meningkatkan risiko karsinoma hepatoseluler sebanyak 16% pada populasi umum. Alkohol menyebabkan hepatocellular karsinoma melalui 3 mekanisme, yaitu perkembangan sirosis alkoholik, sifat karsinogeniknya, dan juga interaksi dengan faktor risiko lain. Yang ketiga ada sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik ini terdiri dari resistensi insulin, obesitas sentral, dislipidemia, dan juga hipertensi dapat meningkatkan risiko karsinoma hepatoseluler hingga 81%. Obesitas sentral sendiri meningkatkan risiko hepatocellular karsinoma 2 kali lipat. Sebanyak 20-30% pasien dengan penyakit hati berlemak non-alkoholik akan berkembang menjadi steatohepatitis dan
non-alkoholik atau NASH, dan 10-20% dari mereka berkembang menjadi sirosis. Pada pasien LAFLD dengan sirosis, sekitar 2,4-12,8% akan mengalami hepatocellular carcinoma. Pada pasien NAFLD tanpa sirosis, risiko hepatocellular carcinoma bervariasi antara 0,38% dalam 5-10 tahun setelah diagnosis. Yang kelima ada aflatoksin. Jadi aflatoksin ini adalah toksin dari Aspergillus yang ditemukan dalam kacang-kacangan, jagung, beras, tepung, dan juga lada hitam. Aflatoksin B1 ini adalah karsinogen grup 1 dan juga risiko karsinogeniknya meningkat terutama pada pasien dengan koinfeksi hepatitis B. Yang kelima ada merokok dan juga konsumsi besi yang berlebih. Merokok dan juga konsumsi besi yang berlebihan meningkatkan risiko karsinoma hepatoseluler atau hepatocellular carcinoma. Besi dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada jaringan hati, dan kedua faktor ini berkontribusi terhadap kerusakan hati dan juga perkembangan dari hepatocellular carcinoma. Yang kedua ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Jadi faktor genetik yang tidak dapat dimodifikasi berperan dalam patogenesis dari karsinoma hepatoseluler. Beberapa mutasi gen yang diduga berkontribusi meliputi mutasi gen pada hemochromatosis, porfiria, penyakit Wilson, tirosinemia, defisiensi alfa-1 antitrypsin, dan juga penyakit penyimpanan glikogen lainnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natasha Katingi Caca dengan 3 digit NIM akhir 240. Di sini izin menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Kanker hati terjadi ketika DNA sel-sel hati yang sehat rusak. DNA mengandung gen yang memberitahu sel cara berfungsi. Kita semua memiliki gen yang memberitahu sel kita kapan harus tumbuh, bereproduksi, dan mati. Misalnya oncogen membantu sel tumbuh dan membelah. Gen lain yang disebut gen penekan tumor memantau fungsi sel, mencegah sel tumbuh di luar kendali, dan memastikan sel mati bila diperlukan. Saat DNA bermutasi, sel menerima instruksi baru. Pada HCC, mutasi DNA mengaktifkan atau menonaktifkan gen penekan tumor. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa sirosis yang berhubungan dengan virus hepatitis B dan virus hepatitis C menyumbang lebih dari separuh kasus karsinoma hepatoseluler. Virus ini menginfeksi sel hati dan mengubah DNA sel, mengubah sel hati yang sehat menjadi sel kanker. Jika kanker hati masih dalam tahap awal, maka Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun. Karsinoma hepatoseluler atau HCC dan kolangiokarsinoma intrahepatik atau IHC memiliki gejala yang serupa. Anda mungkin mengalami benjolan di bawah tulang rusuk, nyeri di perut kanan, atau nyeri di dekat bahu kanan. Kemudian jaundice, yaitu penyakit yang menyebabkan kulit dan mata menguning. Kemudian penurunan berat badan, mual, atau kehilangan nafsu makan tanpa sebab yang jelas. Kemudian melelahkan. Kemudian urin berwarna gelap. Sayangnya Anda bisa menderita kanker hati stadium awal tanpa gejala. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya David Regiman dengan 3 digit IMEI 117. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari hepatocellular carcinoma. Jadi, hepatocellular carcinoma ini telah menjadi salah satu jenis kanker yang paling sering mengarah pada kematian di seluruh dunia. Melihat permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hepatocellular carcinoma lewat tindakan preventif dan kuratif sedini mungkin. Upaya preventif yang dapat dilakukan lewat penyuluhan dan screening, sedangkan upaya kuratif yang terbaik yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan diagnosis sedini mungkin. Untuk mendiagnosis kanker ini, terdapat berbagai metode atau cara yang dapat dilakukan seperti penggambaran radiologi, protein biomarker, mikroRNA, identifikasi dan kuantifikasi metabolit hepatocellular carcinoma yang spesifik. Dalam pemeriksaan radiologis, berbeda dengan jenis malignansi lainnya, pada umumnya hepatocellular carcinoma dapat didiagnosis lewat penggambaran radiologi saja. Dalam beberapa rekomendasi, penggambaran radiologis ultrasonografi atau USG dengan atau tanpa pemeriksaan alfa-fetoprotein dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mendeteksi hepatocellular carcinoma. Teknik pemeriksaan cross-sectional direkomendasikan untuk nodul hati yang berukuran lebih dari 1 cm. Akan tetapi, sensitivitas dan spesifitas metode ini secara klinis untuk diagnosis kanker hati dirasa belum maksimal, terlebih pada stadium awal kanker ini. Kurangnya sensitivitas pemeriksaan USG disebabkan oleh hadirnya penyakit liver lainnya dan kondisi obesitas pada seorang pasien. Selain itu, pemeriksaan USG juga bergantung pada operator dan tantangan dengan standarisasi yang harus diterapkan. Pada lesi yang lebih dari 1 cm, pemeriksaan resonansi magnetik atau MRI dan komputer tomografi atau CT scan dapat digunakan untuk memberikan diagnosis yang lebih pasti.
Selanjutnya, pemeriksaan biomarker seperti serum protein dapat digunakan sebagai penanda jelas diagnosis hepatoselular karsinoma. Dalam beberapa dekade terakhir, pemeriksaan AFP atau alpha fetoprotein menjadi salah satu pemeriksaan biomarker yang paling banyak dan akurat untuk digunakan. Normalnya, AFP diproduksi oleh janin yang sedang bertumbuh, tetapi AFP juga diproduksi oleh hati yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat, terlebih khusus hati yang dalam kondisi hepatoselular karsinoma. Tingkat AFP tidak teratur dalam plasma sangat berkorelasi dengan keganasan hepatoselular karsinoma. Pada beberapa literatur dijelaskan bahwa level ambang batas alpha fetoprotein berada pada angka 400 nanogram per mililiter untuk melakukan diagnosis hepatoselular karsinoma. MikroRNA atau miRNA adalah RNA non-bonding dengan panjang sekitar 22 nukleotida yang berfungsi sebagai regulator gen pasca transkripsi melalui proses epigenetik. Beberapa mikroRNA dapat meningkatkan ketepatan diagnosis hepatoselular karsinoma. MikroRNA tunggal seperti MIR130B, 150, 182, 215, dan 96 adalah kandidat utama untuk melakukan diagnosis hepatoselular karsinoma menggunakan mikroRNA. Panel mikroRNA seperti mikroRNA 10A dikombinasikan dengan 125B, 155, dan 96 yang dikombinasikan dengan mikroRNA 99A menunjukkan hasil akurat untuk diagnosis yang lebih tinggi dibandingkan mikroRNA tunggal. Dari beberapa aspek diagnosis, mikroRNA memiliki potensi diagnosis yang sangat baik. Untuk mendiagnosis hepatoselular karsinoma sedini mungkin, metode pemeriksaan berbasis USG direkomendasikan oleh semua pedoman klinis. Modalitas pencitraan seperti MRI dan CT, serta pemeriksaan biomarker non-invasif yang menampilkan spesifitas dan sensitivitas yang baik untuk mendiagnosis hepatoselular karsinoma. Mungkin demikian dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ilham dengan NIM akhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari hepatocellular carcinoma. Terdapat beberapa pengobatan dari hepatocellular carcinoma, yaitu yang pertama adalah reseksi bedah. Reseksi bedah adalah pilihan pengobatan yang berpotensi kuratif untuk pasien yang memenuhi syarat dengan karsinoma hepatocellular tahap awal. Namun, selain karakteristik tumor seperti ukuran, lokasi, dan jumlah, keberadaan sirosis dan tingkat disfungsi hati yang mendasari serta hipertensi portal merupakan faktor penentu utama dapat atau tidaknya dilakukan reseksi. Selanjutnya adalah ablasi. Ablasi sangat efektif untuk tumor dengan diameter hingga 3 cm, tetapi efektivitasnya menurun ketika tumor berukuran lebih dari 3 cm. Banyak modalitas pengobatan tersedia untuk ablasi lokal karsinoma hepatoseluler, dengan hasil yang umumnya serupa. Ablasi radiofrekuensi dan ablasi microwave merupakan ablasi yang paling umum digunakan. Dan selanjutnya adalah transplantasi hati. Keterbatasan penting dari strategi reseksi ataupun ablasi adalah kekambuhan tumor yang terjadi lebih dari 60% pasien dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, banyak pasien tidak memenuhi syarat untuk reseksi pada saat presentasi karena penyakit hati lanjut yang mendasarinya. Transplantasi hati adalah pilihan pengobatan optimal untuk karsinoma hepatoseluler tahap awal yang tidak dapat direseksi pada pasien dengan sirosis karena mengobati sirosis yang mendasari serta karsinoma hepatoseluler dan dikaitkan dengan insiden kekambuhan kanker yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan strategi pengobatan alternatif. Mungkin sekian jawaban dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nanda Wipena dengan tingkat terakhir 047. Prognosis hepatoselular karsinoma dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu stadium tumor, tingkat kerusakan hati, ada atau tidaknya metastasis, serta diferensiasi dari hepatoselular karsinoma itu sendiri. Kita bisa menggunakan beberapa klasifikasi ataupun pengukuran untuk menentukan seberapa buruk prognosis dari hepatoselular karsinoma tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan klasifikasi Barcelona Clinic Liver Cancer Group atau BCLC. Klasifikasi ini adalah klasifikasi yang banyak digunakan untuk memperhitungkan stadium tumor, fungsi hati, dan invasi vaskuler untuk memperkirakan prognosis. Dalam klasifikasi BCLC, pasien dari hepatocellular carcinoma ini akan diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu ada tahap early stage, intermediate stage, advanced stage, dan juga ada tahap end stage. Kemudian kita bisa mengukur kadar dari alpha fetoperin. Hal yang dapat dilihat untuk mengetahui diferensiasi dari hepatocellular carcinoma adalah dengan mengukur kadar alpha fetoperin. Kadar alpha fetoperin yang tinggi dikaitkan dengan hepatocellular carcinoma yang berdiferensiasi buruk dan akan memberikan prognosis yang buruk pula. Kemudian, kita juga bisa menggunakan klasifikasi fungsi hati Chilcock. Tingkat fungsi hati juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mempertimbangkan prognosis dari hepatocellular carcinoma ini.
Mengukur tingkat fungsi hati bisa digunakan dengan menggunakan sistem penilaian ataupun klasifikasi Cilpok, di mana dalam klasifikasi fungsi hati Cilpok ini, pasien yang mengalami hepatoseluler karsinoma akan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C, di mana kelompok C itu merupakan pasien dengan hepatoseluler karsinoma dengan prognosis yang paling buruk. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai prognosis. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya akan membahas mengenai komplikasi hepatoseluler karsinoma, di mana ini merupakan bentuk kanker hati primer yang paling umum terjadi pada penyakit hati kronis serta sirosis. Adapun komplikasi utama dari hepatoseluler karsinoma ini meliputi ensefalopati hepatik, trombosis vena porta, asites yang memburuk, pendarahan varises, ikterus obstruktif, abses hati piogenik, pendarahan intraperitoneal yang mengancam jiwa, dan metastasis ekstrahepatik. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ensefalopati hepatik, di mana ini terjadi karena hati yang rusak yang tidak mampu mendektovisasi racun pada darah, sehingga menyebabkan gejala seperti kebingungan serta koma. Dilanjutkan dengan trombosis vena porta, di mana adanya tumor yang menginvasi ataupun menekan vena porta sehingga mengakibatkan obstruksi aliran darah dan peningkatan tekanan portal yang berkontribusi pada perkembangan varises esofagus dan asites. Dilanjutkan dengan adanya pendarahan varises yang merupakan komplikasi serius akibat pembuluh darah yang melebar di esofagus ataupun lambung, yang kemudian ini dapat pecah dan menyebabkan pendarahan yang hebat. Hepatoseluler karsinoma ini akan meningkatkan risiko pendarahan melalui trombosis vena porta ataupun infiltrasi tumor, dan pengobatan akan melibatkan yang namanya endoskopi darurat ataupun penggunaan obat vasoaktif. Mungkin sekian yang bisa saya bahas terkait topik komplikasi hepatoseluler karsinoma ini. Dilanjutkan dengan bab penutup yang dilanjutkan oleh rekan. Perkenalkan, saya Pandesrisha Alfarandari dengan 3 digit NIM akhir 205. Di sini saya izin untuk melanjutkan bab 3 bagian penutup. Kesimpulannya, hepatoselular karsinoma adalah tumor ganas dengan pertumbuhan lambat di hati dan biasanya ditemukan pada kanker hati primer, yang dimana ini banyak menjadi penyebab utama kematian, terutama di negara-negara Asia. Untuk faktor pendorongnya itu dapat dari bertambahnya usia, terutama puncaknya di usia 75 tahun. Laki-laki memiliki resiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi dibanding perempuan. Di mana adapun faktor dari penyebab HCC ini seperti ketidakstabilan genom, terjadinya mutasi pada gen, dan lain-lain. Untuk sirosis pada hati itu terjadinya peradangan kronis dan juga proses fibrinogenesis. Untuk faktor resikonya sendiri, HCC diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan juga yang tidak dapat dimodifikasi. Pada kanker HCC tahap awal ini, umumnya pasien tidak akan mengalami gejala apapun, namun kemungkinan juga terdapat gejala seperti adanya benjolan di bawah tulang rusuk, nyeri perut bagian kanan, jaundice, dan lain-lain. Untuk diagnosis HCC sendiri dapat berdasarkan hasil penggambaran radiologi, protein biomarker, mRNA, identifikasi dan kuantifikasi metabolit HCC secara spesifik. Untuk penata laksanaannya, itu HCC dapat melalui reseksi bedah, tindakan ablasi, maupun transplantasi hati. Untuk prognosisnya, itu dilihat dari stadium tumor, tingkat kerusakan fungsi hati, dan juga ada atau tidaknya metastasis. Dan untuk komplikasi utama yang dapat terjadi itu seperti ensefalopati hepatik, trombosis vena porta, pendarahan intraperitoneal, dan juga metastasis ekstrahepatik. Untuk sarannya, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami mengenai hepatoselular karsinoma atau HCC, penata laksanaannya, prognosis, serta manifestasi klinis dari hepatoselular karsinoma. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, adapun ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Dapat dilihat pada layar. Baik, sekian pemaparan student project dari SGD A9. Om Santi, 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 Om.